Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وسلم تسليما كثيرا عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا ويسر أمورنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا يا مجيب السائلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وأحبابنا وجميع المسلمين والمسلمات يا مجيب السائلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Para kekasih Allah yang berada di rumah Allah, yang niat datang ke masjid untuk menyahut panggilan ilahi, memenuhi panggilan azan, untuk salat berjamaah, untuk salat sunat, untuk berzikir, dan sedikit untuk bertadabbur ya, memikirkan ayat-ayat kalamullah dan hadis Rasulullah SAW. Tajuk sorotan akan dikaitkan dengan khutbah Jumaat yang membuat penekanan pentingnya bertaubat dan beristighfar. Pentingnya bertaubat dan beristighfar. Kita pilih di sini tentang istighfar yang dipilih dalam hadis Rasulullah SAW yang terdapat dalam hadis sahih, yaitu penghulu istighfar ataupun sayyidul istighfar. Kita sudah biasa membaca ini, tapi kita coba singkap lagi perkara-perkara yang mungkin bermanfaat untuk kita semuanya. Di bawah tajuk menyelamatkan diri dan insan tersayang. Pastikan diri sendiri lancar membacanya, faham apa yang dibacanya. Pastikan istri juga, ahli keluarga juga faham yang dibacanya. Karena dalam hadis yang berkenaan dengan sayyidul istighfar ini, orang itu karena yakin. Syarat membaca sayyidul istighfar bukan baca saja, katanya yakin. Macam mana nak yakin? Orang tu kena faham lah ya. Kalau dia tak faham, macam mana dia nak yakin? Mungkin dia baca tapi tak yakin. Subhanallah. Nota ini sebenarnya nota yang dulu sudah pernah dibagi, sama ada 3 Jumat yang lalu ataupun sebelumnya. Tak sempat dibaca hari itu. Jadi ini kertas yang terbengkalai sebenarnya ya. Tapi ini lebih lengkap daripada yang pertama. Pertama sekali yang menarik juga di sini terdapat dalam kisah orang saleh. Ada orang saleh dulu meninggal dunia. Lalu ada jemaah yang berjumpa dengan orang alim yang sudah meninggal ini. Sempat berkomunikasi, sempat bertanya. Apa katanya? Bagaimana nasib Tuhan di sisi Allah? Artinya macam mana kabar di alam barzakh sana? Menarik nih ya. Kisah orang saleh terdapat dalam kitab Ihfazillah Yahfazka, jagalah Allah menjagamu, karangan Dr. Aid Al-Qarni, pengarang buku La Tahzan. Orang saleh tadi ditanya, apa kabar Tuhan dalam kubur, dalam liang lahat? Jawabnya, Allah mengampunkan dosa saya semuanya tanpa kecuali. Subhanallah. Karena dalam kubur itu perkara yang merungsingkan ahlul kubur dosa ya. Itu juga sebenarnya yang merungsingkan orang yang masih hidup dosa. Kalau orang itu tak takut ada dosanya, ditakuti orang itu gemar berbuat dosa. Orang yang takut berbuat dosa, dia akan takut terhadap dosanya. Nanti dalam teks sayyidul istighfar ini boleh kita semak nanti. Jadi kata Tuan Guru ini, Allah mengampunkan dosanya semuanya.
Lalu ditanya oleh jemaah lagi, apa rahasianya dan apa pesan Tuan Guru terhadap kami yang masih hidup? Katanya, banyaklah membaca Sayyidul Istighfar. Bukan hanya pagi petang saja. Bacalah setiap masa. Sedapat-dapatnya ya. Istighfar nabawi yang syarat makna. Dia punya makna ada di belakang ini, ada dalam 8 poin yang di belakang tentang makna ataupun fadilat Sayyidul Istighfar nih. Kita buat dalam 8 poin. Kalau diperincikan mungkin lebih dari itu nanti. Di sini ada ya. Boleh kita lihat dulu yang 8 ini di belakang, muka surat 2. Pertama kita mengakui bahwa Allah itu Rabb. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. Kita mengakui bahwa Allah itu Rabb. La ilaha illa ant, mengakui keesaan Allah. Allah itu Rabbi, Ar-Rabb. Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Apa makna Rabb? Ada di sebelah dalam halaman 1. Rabbi itu maknanya Al-Ilah, Tuhan. Al-Malik, pemilik. As-Sayyid, ketua. Al-Murabbi, penterbiah. Al-Mudabbir, pentadbir, yang mengatur segala yang berlaku. Covid pun Allah yang mengaturnya. Al-Muslih, pencipta kemaslahatan. Semua kemaslahatan di tangan Allah. Al-Mutasarrif, yang mengatur semua kejadian. Kemudian Al-Jabir, yang menutupi kekurangan seseorang. Al-Ma'bud, Tuhan yang disembah. Al-Mutammim, yang menyempurnakan segala urusan makhluk. Al-Mun'im, pemberi nikmat. Al-Qayyim, yang menjaga alam dan makhluk. Itu makna Rabb. Jadi kita akan paham Allahumma anta rabbi. Rabbi itu apa maknanya? Inilah maknanya. Lebih 10 kalau dikira itu ya. Al-Ilah, Al-Malik, As-Sayyid, Al-Murabbi, Al-Mudabbir, Al-Muslih, Al-Mutasarrif, Al-Jabir, Al-Ma'bud, Al-Mutammim, Al-Mun'im, Al-Qayyim. 12. Satu perkataan mengandungi 12 makna. Jadi tidak dapat diterjemahkan dengan Tuhan saja. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Tuhanku. Tidak boleh. Satu, dia maknanya lebih 10. Kita ambil satu, jadi berarti tidak betul. Maka tidak perlu diterjemahkan. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Rabbi. Itu dia ya. Jadi itu poin nomor 1. Poin nomor 2, mengakui kehambaan si hamba. Kita ini hamba. Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Khalaqtani wa ana abduk. Mengakui bahwa si hamba ini makhluk ciptaan Allah. Kita ini makhluk yang dijadikan Allah. Bukan saja dijadikan, malah mengatur segala-galanya. Allah bukan hanya sebagai pencipta, yang mengatur juga. Kita ini hamba abdi, makhluk ciptaan Allah, tidak boleh berbuat sesuka hati. Itu maknanya. Anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk. Kita ini hamba abdi yang diciptakan Allah, tidak boleh berbuat sesuka hatinya. Bercakap sesuka hatinya, bangun sesuka hatinya, tidur sesuka hatinya. Bercakap karena ikut aturan, tidur dan bangun karena ikut aturan Allah. Itu maknanya. Kemudian yang ketiga, membaharui keazaman untuk beriltizam ya, istiqamah terhadap janji setia dengan Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Tuh poin nomor 3. Saya terikat dengan janji setia terhadapmu semampuku ya Allah. Kalau boleh kita nak datang solat berjamaah 5 waktu. Tak dapat 5, 4. Tak dapat 4, 3. 2, 1. 1 tak dapat, tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Ini kita berjanji dengan Allah, ingin taat kepada Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. Saya ini terikat dengan janji setia terhadapmu ya Allah. Engkau memanggilku 5 kali ke rumahmu ya Allah. Aku tak dengar, tak mungkinlah ya Allah. Karena saya ini hamba abdi, makhluk ciptaanmu, kehidupan
dan semua perihalku di tangan-Mu ya Allah. Begini caranya ya. Nomor 4, mengakui kejahatan dan kelemahan diri sendiri. Sembari itu sambil ya, sambil bermohon perlindungan dan penjagaan Allah Al-Maula Subhanahu wa taala dari kejahatan tersebut. Kalau yang arah nomor itu nomor 4 tuh ya. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku memohon perlindungan-Mu dari kejahatan yang kuperbuat. Kenapa ada Covid? Karena banyak manusia yang buat tak betul. Macam mana nak terselamat dari Covid? Macam mana nak Covid ni nak cepat berakhir, cepat pergi? Perbetulkanlah perjalanan hidup. Yang tak betul tu betulkanlah. Dari sini boleh tercium, boleh terbaca bahawa musibah itu datangnya dari perbuatan manusia. Dari poin nomor 4. Kejahatan berisiko tinggi. Kejahatan tinggi risikonya. Mengundang penyakit, mengundang bala, menambah dosa, membuat usia tak berkat, harta benda tak berkat, anak istri tak berkat. Subhanallah. Cantik ya. Jadi boleh dibaca berulang kali. Yang dalam catatan tu ada poin-poin tu boleh dibaca berulang kali bah. Jadi dibaca a'udzubika min syarri ma sana'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Tidak mungkin dibaca sepintas lalu tanpa penghayatan. Dibaca per poin dan dibaca berulang kali. Tandanya kita tuh yakin dan faham. Abu laka bi ni'matika alayya. Nomor 5 ya. Kita ini sedar bahwa kita ini menerima nikmat Allah 24 jam. 24 jam. Orang yang datang ke masjid menyahut azan, dia dalam nikmat Allah. Nikmat hidup, nikmat iman, nikmat masjid. Yang duduk di rumah, yang tidur waktu azan, dia menerima nikmat juga. Tapi loss dari nikmat yang lain. Karena dia tidak menyahut. Na'udzubillah. Lalu poin nomor 6, wa abu bi zambi. Mengakui banyak menerima jenis nikmat dan mengakui tegak berbuat dosa terhadap Allah. Subhanallah. Kita mengaku banyak dosa terhadap Allah. Ini yang penting nih. Orang berbuat dosa, kalau dia mengaku dia banyak buat dosa, senang kira Allah akan ampun serta merta insyaAllah. Ada dalam hadis kudusi Allah berfirman, wahai anak Adam katanya, walaupun dosamu memenuhi langit, kalau engkau angkat tangan minta maaf, mengakui dosa yang kamu lakukan, Allah akan beri keampunan sepenuh langit. Wa abu'u bizambi. Dibaca berulang kali. Wa abu'u bizambi, wa abu'u bizambi. Mengaku banyak berdosa ya Allah. Banyak berdosa ya Allah. Intinya poin nomor 7, faghfirli. Itu intinya. Tadi macam mukadimah saja. Pembuka kata saja, panjang ceritanya. Intinya, poinnya faghfirli. 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 Boleh dibaca 10 kali, 20 kali, 20 kali, 100 kali. Faghfirli, 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 faghfirli. Dengan keyakinan dan dengan ilmu. Yang penutupnya itu puji dan sanjung kepada Allah. Kita minta Allah memberi maghfirah, keampunan, lalu kita menyanjung Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Hanyalah Dikau pemberi keampunan ya Allah, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain juga ya Allah. Bila kita sudah baca sekali dari awal sampai akhir, kemudian kita boleh baca berulang kali, terutama tentang faghfirli. Boleh kita sisipkan ayah, ibu dan keluarga, sahabat andai. Faghfirli wali walidayya wali ahli. Ampunlah dosaku, mak bapak juga, ahli keluarga juga ya Allah, wali ahbabi, sahabat andai yang dikasihi.
walil mu'minin mu'minat mu'minat walil muallimin wal muta'allimat. Walil muallimin wal muta'allimin. Muallimin itu orang yang mengajar, muta'allimin itu orang yang belajar. Doakan orang yang mau belajar. Doakan orang yang mau mengajar. Insyaallah ya. Boleh kita baca mula-mula dibaca sekaligus sampai akhir, kemudian dibaca lagi untuk dibaca berulang kali pada poin-poin tertentu, terutamanya poin nomor 7. Ayo kita baca sama-sama ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bacaan pertama dibaca sekaligus secara lengkap sebagaimana tertulis. Bacaan kedua, ketiga boleh diulang-ulang. Ikut kesesuaian dan ikut keinginan ya. Terutamanya nomor 7. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Faghfir li wa li ahli faghfir li wa li walidayya wa li ahli wa li ahbabi wa lil mu'minina wal mu'minat wa lil mu'allimin wal muta'allimin fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Begitu ya. Mudah-mudahan bertempat di hati, terutama dalam bulan Sya'ban ini, hari baik, bulan baik, untuk mempersiapkan diri nanti memasuki bulan suci Ramadan. Nanti di bulan Ramadan ditingkatkan lagi, terutama saat-saat sebelum beduk azan maghrib berbunyi, sebelum masuk waktu salat maghrib, sebelum sungkai. Jangan tak sempat baca. Persiapkan diri 5 menit, 10 menit sebelum berbuka puasa, menghadap Allah dengan membaca Sayyidul Istighfar. InsyaAllah Allah menilainya ya. Kemudian di sini ada keazaman. Kita berazam berniat. Tekad dan keazaman si mukmin. Di halaman 27 juga di atas ya. Pada bulan Sya'ban, bulan mulia ini menjelang ketibaan bulan Ramadan, saya sebagai pencinta surga berjanji dan berazam menjadikan penghulu istighfar ini jadi amalan doa harian saya, istri dan ahli keluarga tersayang, supaya kehidupan kami lebih bermakna dengan menerapkan sunnah dan ajaran Rasulullah SAW. Mesti ada masa bersama anak istri di rumah membaca ni. Balik sembahyang Isya kah? Sebelum ke masjid kah sesudah asar, sebelum dia pergi ke masjid salat maghrib, di pagi hari kah? Ikut kesesuaian. Duduk dengan anak istri, bila suami duduk dengan anak istri, bila ayah duduk dengan anak istri, datang malaikat ke rumah, meraihkan majlis keluarga yang membaca Sayyidul Istighfar. Nanti Allah bertanya, dalam hadis itu Allah bertanya, apa yang dibaca orang tu? Ya Allah, mereka membaca Sayyidul Istighfar ya Allah. Mereka membaca faghfirli berulang kali, Allah faghfirli, 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 faghfirli. Kalau boleh dibaca dengan tangisan dan genangan air mata, terutama kalau kita baca sendiri ya. Kalau baca sendiri yang paling dituntut membacanya setengah jam sebelum azan subuh, 20 menit sebelum azan subuh, sebelum kita ke masjid, duduklah di atas sejadah, bacalah. Kalau boleh sampai air matanya mengalir ya. Fadilat penghulu istighfar, induk segala doa ini melayakkan si mukmin mendapat anugerah surga seandainya dia meninggal dunia pada siang hari atau malam hari, jika dia membaca doa ini pada pagi atau petangnya. Sungguh aneh induk segala doa ini kerana di dalamnya terdapat sebanyak 8 fadilat. Kita dah semak tadi ya.
Begitulah. Begitulah ya. Dalam pada itu ada di sini bonus doa dari hadis Imam Muslim, doa yang dibaca baginda di dalam rukuk dan sujud sampai wafat. Dulu sudah pernah dibagi tahu ya, mungkin sudah ada jemaah yang mengamalkannya. Ini juga perlu. Kalau kita kaitkan dengan khutbah Jumat tadi, banyaklah bertaubat dan beristighfar di bulan Sya'ban katanya. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan, pastikan bacaan ini lancar kita baca. Nanti bulan Ramadan dah serasi dah. Ayo kita baca sama-sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ufirli. 3 kali ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ufirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ufirli. Bacaan rukuk dan sujud. Sebelum lancar kita baca nih dalam salat, boleh dijadikan wirid dan amalan di luar salat dulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ufirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdikallahumma ufirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdikallahumma ufirli. Bacaan yang dibuat penekanan oleh Rasulullah SAW sebelum berpulang ke rahmatullah, sebelum meninggal dunia. Kira-kira dalam 2 bulan di penghujung usia baginda. Berarti apa? Berarti bacaan solat baginda berubah di penghujung usianya. Dalam keterangan hadis dan tafsir yang berkenaan dengan doa ini, katanya berubahnya bacaan rukuk dan sujud baginda setelah turunnya surah Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath. Ayo kita baca suratul Nasr ya, pendek saja 3 ayat pendek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Sadaqallahul azim. Waktu turunnya surah ini, Rasulullah tersentuh hatinya, tergugah. Surah ini menggugah baginda Rasulullah SAW. Karena dalam surah ini ada 3 perintah. Ada 3 perintah. Fasabbih, perintah bertasbih. Bihamdi rabbika, perintah bertahmid. Wastaghfir, perintah beristighfar. 3 perintah. Lalu macam mana baginda meresponnya? Dijadikannya perintah 3 ini dalam rukuk dan sujud, digabungnya. Dalam doa ini ada subhanakallahumma tasbih, wa bihamdika tahmid, Allahumma ghfirli istighfar. 3 ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli. Apalagi waktu sujud ya, apalagi semasa sujud, kalau boleh bacalah 3 kali, 5 kali, 9 kali, 11 kali, 20 kali, 30 kali, sampai kita terasa doa tadi didengar Allah. Sampai terasa doa tadi didengar Allah. Indahnya amalan sujud ya. Dalam hadis sahih dikatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Saat yang paling dekat antara si hamba dengan Allah adalah waktu sujud. Berbeda dengan rukuk, berbeda dengan duduk antara 2 sujud. Saat sujud itu kita mesti merasa dekat kepada Allah. Kedekatan yang istimewa. Itu maka diminta kita tuh sujud 2 kali dalam setiap rakaat. Tadi sembahyang maghrib 3 rakaat, 6 kali sujud. Sekejap lagi sembahyang isya 4 rakaat, 8 kali sujud. 8 kali. Patutnya mungkin sujud pertama belum terkoneksi. Sujud kedua, sujud sampai ke 7 dan ke 8. Sujud terakhir. 8 kali sujud tidak ada koneksi. Patutnya menangis tuh.
Kata ulama, waktu kita sujud bila kita baca doa ini belum lagi terkoneksi, jangan dulu bangkit dari sujud. Kalau sudah ada koneksi, dah merasa doa kita didengar Allah, kita sudah sangat dekat rasanya kepada Allah, bacalah dengan berkesan. Maka orang-orang saleh dulu dalam kisah mereka, sahabat Nabi ya, bila mereka sujud di tempat terbuka, orang dulu biasa sholat dia di atas tanah. Dia nak sholat di mana saja dia boleh sholat, yang penting bersih, tidak mesti ada tikar. Sana padang pasir kan, pada umumnya bersih karena selalu ditiup angin. Di mana saja mereka boleh sholat. Terdapat di kalangan mereka bila mereka sholat tidak tahu bila mau bangkit. Batah lama sujud tidak bergerak. 5 minit nak bergerak, 10 minit, 15 minit tak bergerak. Sehingga dalam kisah mereka ada yang hinggap burung di atasnya, karena burung tidak menyangka bahwa benda itu orang yang sedang beribadat kepada Allah. Dipikirnya entah batu entah apa, hinggap burung di belakang. Ada dalam sejarah mereka tu ya. Jadi inilah dua amalan sebagai merespon khutbah Jumat hari ini, bahwa bulan Ramadan patutnya kita bulan banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah untuk mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan. Orang yang bulan Sa'ban tidak bertaubat, nak Ramadan baru bertaubat, nanti dikhawatiri gagal Ramadan nanti. Sepatutnya memasuki bulan Ramadan dengan hati yang bersih, dengan lembaran amal yang bersih, sudah dibasuh dengan istighfar, sudah dibasuh dengan taubat. Istighfar di luar salat kita baca Sayyidul Istighfar. Istighfar di dalam salat kita baca istighfar Rasulullah SAW. Dalam salat beristighfar, di luar salat beristighfar. Kalau doa rukuk dan sujud Rasulullah ini belum hafal, boleh dibaca sementara doa biasa saja. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi Allahumma ighfirli. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi Allahumma ighfirli. Subhana rabbiyal azimnya yang biasa kita baca, Allahumma ighfirlinya diambil pada hadis. Subhana rabbiyal ala wa bihamdi Allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli diulang-ulang. Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, ataupun Allahumma ighfirli saja. Saat kita sujud, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Sama dengan Sayyidul Istighfar tadi, faghfirli, faghfirli, faghfirli. Maunya berubah ya. Bulan Ramadan ini bulan baik, hari baik, bulan baik, berubah maknanya amalan kita tuh. Itu yang dituntut dalam khutbah Jumat tadi. Banyakkan taubat, banyakkan istighfar. Rasulullah SAW dalam khutbah tadi dinyatakan bahwa baginda beristighfar ada dalam riwayat 100 kali satu hari katanya. Istighfar yang terbaik bila waktu sujud. Sujud yang terbaik bila sujud waktu sahur. Boleh dilihat ayat surah Al-Imran ya. Boleh dilihat ayat surah Al-Imran yang menggesa kita untuk beristighfar di hujung malam. Halaman 52 ayat 17. Ayat 17 surah Al-Imran halaman 52. Yang buka mushaf boleh baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitin wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ashar itu waktu sahur. Ashar jamak kepada sahrun. Orang Melayu cakap sahur. Sebenarnya asalnya sahrun sebenarnya. Sahur tidak ada bahasa Arab. Orang Melayu mengambil bahasa Arab tapi dibuatnya ikut bahasa dia. Kalau bahasa aslinya sahrun, jamaknya ashar. Orang Melayu cakap sahur, sahur tidak ada. Tapi diambil daripada bahasa Arab kemudian diejas, diubah. Di sini apa maksud ayat ini? Allah menyanjung
ahlul jannah yang mempunyai 5 sifat. 5 sifat ahlul jannah yang disanjung dalam ayat 17. As-sabirin, sabar. Sabar, tidur awal jam 9, jam 10 tidur dia. Jam 3, jam 4 bangun dia. Sabar. Sabar. Lepas Isya tutup handphone kalau yang tutup. Tidak ada lagi komunikasi dengan manusia, dengan Allah lagi. Sabar. Balik rumah, buka Quran sebelum tidur. Dengan niat nak bangun pukul 3, pukul 4. Sabar. Jangan sibuk dengan manusia, terabai urusan dengan Allah. Tergadai dan terabai dan tercuai. Kenapa? Karena sibuk dengan manusia. Sabar, sifat nomor 1. Yang kedua, benar dan jujur. Yang ketiga, taat. Yang keempat, pemurah berinfak. Yang kelima, beristighfar di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Jadi kita boleh sholat, kita banyakkan istighfar dalam sujud. Sudah termasuk juga orang yang beristighfar di waktu sahur. Lagi hebat ya. Lagi hebat. Mudah-mudahan Allah memberi kita rahmat. Kita baca doa rukuk dan sujud pagi ini 3 kali lagi. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Ajar sama anak ya, ajar sama istri. Kasih anak tuh hadiah galakan kalau dia sudah lancar membaca ini. Terus baca nak ya. Terus baca. Mudah-mudahan Allah memberkati usaha kita. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin wan nas ajma'in. Ihfazna min kulli su'. Ihfazna min kulli makruh fil hali wal ma'al ya azizu ya muta'al fil hali wal ma'al ya azizu ya muta'al ihfazna fil hali wal ma'al ya azizu ya muta'al fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin Allahumma ighfir lana dhanbana kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu ala ni'atahu wa sirrah na'udzu biridhaka min sakhatik وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا اللهم اغفر وارحم آبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر وارحم آبائنا وأمهاتنا وارحم أهل القبور من المسلمين والمسلمات اللهم أهل القبور اللهم ارحم أهل القبور من المسلمين والمسلمات اللهم ارحم أهل القبور من المسلمين والمسلمات وارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور اللهم ارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور واجعل قبرنا روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرنا حفرة من حفر النيران وادخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إني أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.